Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati para hadirin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Sebelum saya memulai berpidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Elis Napol Fadilah, kelas 9, asal sekolah SMP Negeri 2 Siantar. Hadirin yang saya hormati, adapun tema pidato yang akan saya sampaikan adalah mari menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam bermedia sosial. Bahasa adalah alat pengantar komunikasi antara pembicara dengan pendengar, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dipahami dengan baik. Tanpa bahasa, aktivitas dunia akan lumpuh. Maksud dari penggunaan bahasa dalam pembahasan ini adalah di dalam media sosial. Media sosial adalah media online, atau yang sering kita sebut dengan daring, yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Hadirin yang saya hormati, di dalam media sosial terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam bermedia sosial adalah 1. Memudahkan kita untuk berkomunikasi. 2. Memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. 3. Sebagai sarana hiburan. 4. Sebagai sarana pembelajaran. 5. Sebagai sarana berbisnis. Sedangkan dampak negatif dalam bermedia sosial adalah 1. Dapat menimbulkan rasa kecanduan terhadap media sosial. 2. Dapat menimbulkan rasa kecemburuan terhadap media sosial. 3. Dapat mengganggu kesehatan mental. 4. Pornografi. Dan yang 5. Penyebaran berita hoax. Hadirin yang saya hormati, bahasa yang baik dan benar dalam bermedia sosial memiliki kriteria. 1. Memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya, penggunaan tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru haruslah benar, karena tanda baca dapat merubah makna kalimat. 2. Kesantunan berbahasa. Kata-kata yang kita gunakan di dalam media sosial harus sopan, tidak menyinggung perasaan pembaca atau pendengar. Bahasa dapat menunjukkan sifat kepribadian bangsa itu. Yang berperan dalam menjadi contoh adalah Bapak Ibu guru, masyarakat, orang tua, dan pemerintah. 3. Etika dalam menggunakan media sosial, antara lain etika dalam berkomunikasi. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Memeriksa kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarkan. Menghargai karya orang lain. Tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. 4. Konteks. Konteks dalam menggunakan media sosial, antara lain kita menggunakan bahasa di dalam media sosial harus sesuai dengan konteks. Konteks adalah situasi dan kondisi yang melingkupi suatu percakapan. Perbedaan konteks dapat menyebabkan makna bahasa menjadi berbeda. Contohnya, di media sosial WhatsApp, hal yang membedakannya adalah cara kita menyampaikan pesan kepada guru lebih sopan dibandingkan cara kita menyampaikan pesan kepada guru teman. Itulah konteks yang membedakannya. 5. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di dalam media sosial sebaiknya menghindari makna ganda. Contohnya, saya makan hati. Dari kalimat tersebut terdapat 2 makna, yaitu saya tertekan batin dan saya makan daging hati. Hadirin yang saya hormati, hampir seluruh orang di dunia memiliki gadget pribadi, dan tentu saja mereka memainkan
sosial. Tahukah kamu, media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya. Tetapi bukan berarti kita dapat melanggar etika. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian yang tersebar akan menyebar luas ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Hadirin yang saya hormati, ada pepatah yang mengatakan bahwa Allah bisa karena terbiasa, yang artinya perbuatan yang sukar kalau sudah terbiasa dikerjakan tidak terasa sukar lagi. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan orang yang berbijak dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam bermedia sosial, agar tidak terjadi simpang siur dan berita hoax. Sehingga bahasa yang baik dan benar dalam bermedia sosial dapat berkembang dan terlestarikan dengan baik. Sesuai isi Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.